Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan menganalisis berbagai standar komunikasi. Cari informasi tentang Badan Standarisasi Dunia. Apa tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau dikenal sebagai protokol? Protokol ini diterapkan dalam komunikasi data untuk menghasilkan komunikasi yang efektif. Standarisasi aturan dalam komunikasi data ini dapat disesuaikan dengan yang digunakan dalam pelaksanaan komunikasi tersebut, seperti pada perangkat lunak, perangkat keras, maupun kombinasi dari kedua perangkat tersebut. Adapun tujuan dari penggunaan standarisasi aturan dalam media komunikasi atau yang dikenal sebagai protokol ini adalah untuk melakukan deteksi pada koneksi media komunikasi data. Hal-hal apa saja yang akan dilakukan untuk menanggulangi kerusakan pada perangkat atau pesan yang dikirim maupun diterima, bagaimana cara mengoperasikan peralatan dalam komunikasi data, dan lain sebagainya. B. Cari informasi umum dan standarisasi yang mereka keluarkan dari beberapa organisasi standarisasi di bawah antara lain. 1. International Telecommunication International. Itu merupakan sebuah organisasi internasional untuk membakukan atau memastikan dan meregulasi radio internasional dan telekomunikasi, baik di bidang layanan, media, dan jaringan yang dipakai, sehingga sebuah jalinan telekomunikasi dapat berjalan lancar dengan tujuan untuk menstandarisasi pengalokasian spektrum radio dan organisasikan perjanjian rangkaian interkoneksi antar negara-negara berbeda untuk memungkinkan panggilan telepon internasional. International Telecommunication Union sendiri merupakan bentukan dari perwakilan pemerintah pada tahun 1865 dan berdirilah itu di Paris pada tanggal dan itu diketuai oleh Sekretaris Jenderal Dr. Hamadon Hitor sejak tahun 2006 hingga sekarang, yang merupakan jabatan pada periode kedua, sehingga pada tahun 1947 itu menjadi Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa. International Electrotechnical Commission atau IEC adalah organisasi standarisasi internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar internasional untuk seluruh bidang elektrik, elektronik, dan teknologi yang terkait atau bidang teknologi elektroteknologi. 3. International Organization for Standardization (ISO). ISO membuat rekomendasi teknis tentang antarmuka komunikasi data. Salah satu standar yang berhasil diciptakan oleh ISO adalah standar model OSI (Open System Interconnection). Terus yang keempat, ada Institute of Electrical and Electronic Engineers atau IAEA, adalah organisasi nirlaba internasional yang merupakan asosiasi profesional utama untuk meningkatkan teknologi. Terdiri atas berbagai ahli di bidang teknik yang menawarkan berbagai pengembangan standar yang bertindak sebagai pihak yang mempercepat pengembangan teknologi baru dalam semua aspek mencakup telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. Terus yang kelima ada ANSI, American National Standard Institute. American National Standard Institute adalah sebuah kelompok yang mendefinisikan standar Amerika Serikat untuk industri pemrosesan informasi. ANSI berpartisipasi dalam mendefinisikan standar protokol jaringan dan mempresentasikan Amerika Serikat dalam hubungannya dengan badan-badan penentu standar internasional lainnya, misalnya ISO. Terus yang keenam ada ATS, ARPANET Radar Association. ARPANET mendesain standar high speed local area pada network atau LAN yang disesuaikan untuk aplikasi kontrol real time antara industri dengan komersial marketplace. Terus yang ketujuh ada CIE, International Commission on Illumination. CIE adalah organisasi non-profit yang independen dalam melayani member negara, sebuah organisasi internasional yang membuat dan serta bergerak dalam teknologi elektronik yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan seni dalam cahaya dan pencahayaan, warna dan visual effect, serta
teknologi citra. Terus yang ke-8 ada DISA, Data Interchange Standard Association. DISA merupakan organisasi yang menciptakan standar dalam hal pengiriman data dalam bisnis elektronik bisnis. Organisasi DISA merupakan organisasi yang profesional dan mahir dalam trade elektronik dan komersi yang didukung oleh promosi standar yang dipakai untuk bisnis ke bisnis data exchange. Terus yang ke-9 ada Electronic Components Assemblies and Materials Association dengan diakreditasi oleh ANSI American National Standard Institute. AIA merupakan forum untuk industri dalam menciptakan standar dan publikasi di area teknikal lain komponen elektronikal, consumer elektronik, telekomunikasi, dan keamanan internet. Terus yang ke-10 ada IEA, Electronic Industry Alliance, organisasi yang membuat standar serta menyuplai komponen perangkat elektronik maupun mekanik, konektor, kabel, komponen array dan assembly, serta material dan perangkat pendukung. Terus yang ke-11 ada ESMA, European Computer Manufacturers Association. Lembaga ini merupakan perkumpulan orang Eropa yang mengeluarkan standar dalam sistem teknologi informasi. ESMA Internasional adalah lembaga yang mengeluarkan standarisasi dalam ESMA Script, sebuah standar yang mengelola JavaScript. Terus yang ke-12 ada ETSI, European Telecommunication Standard Institute, merupakan organisasi standarisasi independen dan non-profit yang menyediakan peralatan, operator jaringan, dan standar yang dapat digunakan secara global untuk industri telekomunikasi yang berbasis di Eropa. Organisasi yang menciptakan standar untuk informasi dan teknologi komunikasi termasuk mobil, radio, broadcast, internet, dan beberapa area lainnya. Terus lanjut ke nomor 13 ada FCC, Federal Communication Commission. FCC adalah organisasi yang bergerak di bidang pertelekomunikasian. Organisasi dalam hal penggunaan sinyal atau radio yang digunakan dalam teknologi wireless. FCC bertanggung jawab untuk mengatur segala jenis penggunaan perangkat telekomunikasi, baik yang menggunakan radio, televisi, wire, satelit, dan kabel. Terus 14 Internet Engineering Task Force. IETF adalah sebuah organisasi yang bertanggung jawab dan mengatur dan menetapkan protokol-protokol standar yang digunakan di internet. Merupakan organisasi yang mempublikasikan spesifikasi yang membuat standar protokol TCP/IP. Terus yang ke-15 ada INCIT, International Committee for Information Technology Standard, adalah organisasi pengembangan standar terakreditasi ANSI yang terdiri dari teknologi informasi. INCIT fokus dalam menciptakan standar yang bernaung dalam informasi dan komunikasi teknologi. ICT meliputi media penyimpanan, storage, processing, transfer, atau display management, organisasi, dan penyampaian kembali informasi. Terus yang ke-16 ada ITI, Information Technology Industry Council, sebuah organisasi Amerika yang dalam meningkatkan kualitas kehidupan Amerika yang antara lain yaitu membantu melindungi informasi personal, memberi wewenang keluarga dan bisnis untuk menghemat biaya energi, penyediaan kecepatan, broadband dan tinggi. Terus yang ke-17 ada Telecommunication Industry Association. Dia adalah suatu organisasi terpisah yang diakui oleh ANSI dan bekerja sama dengan Asosiasi Industri Elektronika atau IEA. Dia dikenal terbaik untuk mengembangkan standar pemasangan kabel menggunakan desain dan instalasi sistem pemasangan kabel yang terkoordinasi. Terus yang terakhir ada European Committee for Electronical Standardization. European Committee for Standardization adalah badan standarisasi teknologi informasi bertanggung jawab untuk standarisasi Eropa di bidang teknik listrik. Terus lanjut ke bagian C. Cari informasi 7 buah layar OSI, fungsi utama masing-masing 7 lapisan layar, contoh protokol dan kegunaan protokol pada 7 lapisan layar di bawah antara lain. 1. Basica. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan topologi jaringan.
Contohnya adalah base 100 base 232. Kegunaannya adalah mentransmisikan data biner melalui komunikasi. Terus yang kedua ada data link. Fungsinya adalah menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame, menerima perangkat media berupa MAC addressing, deteksi error, dan recovery error, menangani notifikasi error, topologi jaringan flow control. Contohnya adalah sleep, PPPP, atau NTU. Kegunaannya adalah sebagai penghubung antara media network dan layar protokol yang lebih high level. Terus yang ketiga ada network. Fungsinya adalah membagi aliran data biner ke paket dengan panjang tertentu, mendeteksi error, memperbaiki error dengan mengirim ulang paket yang rusak, mengendalikan aliran. Contohnya adalah IP, EPE, KRP, RARP, ICMP, RIP. Menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Terus yang keempat ada transport. Fungsinya adalah melakukan segmentasi dan menyatukan kembali data yang tersegmentasi resembling dari upper layer menjadi sebuah arus data yang sama, menyediakan layanan transport data ke ujung, membuat sebuah koneksi logikal antara host pengiriman dan tujuan sebuah internet network. Bertanggung jawab menyediakan mekanisme multiplexing. Contohnya adalah TCP, UDP, dan SPX. Kegunaannya adalah menerima data dari session layer, membagi data menjadi lebih kecil, meneruskan data ke network layer. Fungsinya adalah bertanggung jawab untuk membentuk, mengelola, dan memutuskan session antar layer di atasnya. Kontrol dialog antar peralatan atau node. Koordinasi antar sistem dan menentukan tipe komunikasi simple, hard duplex, full duplex, menjaga terpisahnya data dari banyak aplikasi. Contohnya adalah SQL, RPC, pembentukan hubungan, pemindahan dan pertukaran data, pemutusan hubungan dalam sebuah hubungan. Terus yang keenam adalah ada presentation. Fungsi adalah layar presentation dari model OSI melakukan hanya suatu fungsi tunggal translasi dari berbagai tip pada sintaks sistem. Contohnya adalah ASCII, MPG, dan JPEG. Kegunaannya bertanggung jawab bagaimana data dikonfirmasi dan diformat untuk transfer data. Yang terakhir ada application. Fungsinya adalah menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan, mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu membuat pesan-pesan pada jaringan. Contohnya adalah FTP, DMTIP, dan POP3. Kegunaannya sebagai pelepas data dalam sebuah jaringan dan juga penampil data dalam sebuah jaringan. Oke, cukup ini saja presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dari dalam video tersebut, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.